Alhamdulillah, ala barakatillah, alhamdulillah, hamdan nabiyyina wa majidah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dustur ya Rasulullah. Pertama-tama yang saya hormati Mudirul Ma'had, pemimpin Pondok Pesantren Manbaul Khairat, guru kita semua sekalian, orang tua kita semua, Abuya dan Ibunda, dan juga tak lupa kepada guru-guru kita semua yang telah hadir, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdan, Al-Mukarram Al-Ustaz Kamal, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Rijani. Dan juga tak lupa kepada seluruh saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya banggakan, namun tidak saya bisa sebutkan nama satu persatunya dan tidak mengurangi nama dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan, marilah terlebih dahulu kita kirimkan dulu satu Fatihah. Kita ambil keberkahannya dari guru kita, Abuya Al-Hamisan Muhammad Bahrul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saudaraku para pecinta Rasulullah SAW, sebelum kita melaksanakan puasa, pasti kita akan melaksanakan yang namanya sahur. Mengapa? Karena dengan kita sahur itu banyak sekali fungsinya, akan mendapatkan manfaatnya. Di antaranya adalah satu, perut kita terisi sehingga kita kuat untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, menghilangkan dari penyakit lambung. Mengapa? Karena saudaraku, penyakit lambung itu apabila kita telah makan, itu penyakit akan kambuh. Kemudian setelah itu juga kita akan kuat karena dalam seharian perut kita akan kosong. Untuk itu dalam sahur isilah, karena dengan kita mengisikan sahur, perut kita akan terisi, kemudian kita akan kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi misalkan di antara kita semua tidak sahur, tetapi perutnya kenyang saja, tidak sakit, kan tapi dia adalah orang yang rugi. Mengapa? Karena dia tak mendapatkan keberkahan. Karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Saudaraku para pecinta Rasulullah SAW, saya mempunyai satu pertanyaan. Barang siapa yang dapat menjawab pertanyaan saya akan berikan hadiah. Mau tidak? Yang di belakang, hadiahnya sudah ada di kantong saya. Saudaraku, misalkan kita mau sahur, kemudian di hadapan kita ada ayam goreng. Pas mau kita makan, tiba-tiba mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira itu si ayam kita letakkan atau makan? Siapa yang tahu menjawab? Makan secukupnya aja, sedikitnya. Apa sebabnya? Rasulullah. Hadiah sudah ada di tangan saya. Iya mas, dia tapi. Siapa yang tahu? Dia ayo. Apa sebabnya? Emang makan cukupnya, tapi apa sebabnya? Karena semua Rasulullah SAW. Semuanya salah. Ada yang tahu? Yang tahu? Sudah dapat hadiah itu dah. Tidak ada. Berarti saya ada belum beruntung. Jadi ketika kita mau sahur, tiba-tiba kita memakan ayam goreng, tiba-tiba terdengar suara azan. Dulu saya sewaktu belajar pernah mendengar dari guru saya bahwasanya ketika kita memakan itu
akan makan misalkan ayam atau minuman atau nasi dan sebagainya, tiba-tiba terdengar suara azan, kata Rasulullah, itu boleh kita makan, tapi secukupnya. Mengapa sebabnya? Apa sebabnya? Untuk memenuhi hajat kita. Apabila ayam itu belum kita makan, kan tapi apabila itu ayam kita makan sedikit aja, tapi jangan kita makan terus akhirnya habis. Tidak sama itu. Kita makan secukupnya. Sebabnya untuk memenuhi hajat. Kemudian setelah itu, setelah rakaat pertama tadi, setelah kita melaksanakan sahur, memenuhi hajat, siang harinya kita akan melaksanakan aktivitas kita. Dan dalam saat itu kita akan terasa kosong. Kemudian setelah itu biasanya di antara kita semua, kalau yang masih tinggal di rumah masing-masing, dulunya pasti pagi-pagi dia sudah menyiapkan makanan, sudah dilihat kanan kirinya, sudah dilihat isinya untuk buka nanti. Kemudian setelah itu pasti dia terus menyiapkan makanan sehingga sampai datangnya nanti buka, ditakutkan itu makanan yang telah kita kumpulkan tidak kita makan. Mengapa? Karena ada kelebihan bagi orang yang berpuasa. Ketika kita makan sedikit, pas waktu buka, itu perut terasa kenyang. Itulah keistimewaan kita berpuasa. Makan sedikit, perut kita sudah kenyang. Kemudian dalam berbuka, kita juga jangan terlalu berlebihan. Jangan ini dimakan, itu dimakan, kan akhirnya perut kita kelelahan, sehingga kita tidak bisa melaksanakan yang namanya ibadah sholat tarawih. Dan Rasulullah tidak mengajarkan untuk kepada kita menjadi orang yang berlebihan. Karena innal mubadzir minasyaitan, sungguhnya mubadzir itu datangnya dari setan. Dan kita makanlah secukupnya, makanlah seadanya apa yang ada dari kita. Yang terakhir adalah jangan lupa membaca doa. Mengapa? Karena doa adalah sebuah pegangan kita sebagai umat muslim. Doa silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi ketika kita sahur jangan lupa baca doa. Ketika kita buka pun jangan lupa membaca doa. Saudaraku, paham tidak dari sini? Pada sore hari ini kita mendapatkan 4 buah ilmu dari Allah lewat hambanya. Yang pertama, sahur dulu sebelum buka. Sahur dulu sebelum puasa. Kemudian yang kedua, penuhi hajat sebelum puasa. Yang ketiga, janganlah berlebih-lebihan dalam berbuka. Yang keempat, jangan lupa baca doa. Paham sahabatku? Paham. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Tidak panjang lebar. Sekarang kita sedang puasa yang tidak beberapa lama lagi kita akan mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak lama lagi kita akan mendengar suara mobil turun dari jalan menuju Mamlakul Khairat untuk menjemput kita. Kalau mudah-mudahan sahabatku kita semua pulang, tapi harus hafal. Jadi sahabatku, ini hanya sekilas info saja lewat saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.